Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, informasi terkait seruan vaksinasi terus dilakukan oleh pemerintah Kota Parepare. Informasi ini akan kami sajikan dalam Apa Kabar Parepare kali ini, tentunya bersama saya Usatun Hasanah. Saya Jauhar Manika. Pemirsa, inilah Apa Kabar Parepare selengkapnya untuk Anda. Pemirsa, gerakan vaksinasi COVID-19 terus dilakukan oleh pemerintah Kota Parepare. Dalam setiap kesempatan pun, Wali Kota Parepare terus menyampaikan ajakan vaksinasi bagi masyarakat yang belum divaksin guna mencapai herd immunity di Kota Parepare. Gerakan vaksinasi COVID-19 terus dilakukan pemerintah Kota Parepare, mulai dari kecamatan hingga tingkat kelurahan terus bergerak melakukan vaksinasi kepada masyarakat yang belum melakukan vaksinasi. Seperti yang dilaksanakan di Kelurahan Labukang, Kecamatan Ujung, Kota Parepare, yang dilaksanakan di salah satu rumah warga, yakni rumah Ketua RW 4 Kelurahan Labukang pada Jumat 4 Februari 2022. Pelaksanaan vaksinasi di rumah Ketua RW tersebut dimaksudkan untuk memudahkan warga dalam pelaksanaan vaksinasi, bekerja sama dengan Puskesmas Madising Namario, dan kegiatan ini dipantau langsung Lurah Labukang Akbar Amin S.Sos MM. Perlu kami informasikan bahwa di Kelurahan Labukang ini kami mengadakan kunjungan warga door to door kepada warga yang belum tersentuh vaksin dengan pendekatan persuasif, bagaimana caranya mengedukasi warga supaya bisa melakukan vaksinasi. Kebetulan kami di wilayah RW 4 ini alhamdulillah kami ada beberapa warga yang datang di Ketua RW 4 ini bekerja sama dengan tim tenaga kesehatan dari Puskesmas Madising Mario. Alhamdulillah ada sudah kurang lebih 10 orang warga yang melakukan vaksinasi. Ya, saya kira itu saja penyampaian dari kami. Terima kasih. Menurut Akbar Amin, kegiatan ini juga sebagai tindak lanjut dari instruksi Wali Kota Parepare Dr. HM Taufan Pawe SHMH yang menginstruksikan kepada para camat maupun lurah untuk mengidentifikasi warganya yang belum divaksin. Sebelumnya, di berbagai kesempatan, Wali Kota Parepare Dr. HM Taufan Pawe SHMH terus mengajak masyarakat yang belum vaksin untuk datang ke lokasi-lokasi vaksinasi yang telah ditentukan untuk mewujudkan herd immunity di Kota Parepare. Sahril Sandi, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, 7 unit armada pemadam kebakaran turun memadamkan api yang hampir saja menghanguskan kantor pendapatan daerah Kota Parepare. Menurut informasi, kebakaran ini terjadi akibat korsleting listrik yang berasal dari alat pengatur suhu ruangan. Kantor pendapatan daerah Kota Parepare di Jalan Veteran nyaris ludes terbakar pada Jumat dini hari tadi. Kebakaran pertama kali diketahui oleh salah seorang yang melihat insiden dan melaporkan ke Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Parepare. Petugas pemadam yang tiba di lokasi langsung mencoba memadamkan api lewat jendela kantor. Api berhasil dipadamkan usai damkar menurunkan seluruh personil dan 7 unit armada pemadam kebakaran. Belum diketahui berapa kerugian akibat insiden ini, namun diduga sejumlah berkas administrasi ikut terbakar. Diduga api berasal dari korsleting listrik pada pengatur suhu ruangan. Tadi ada telepon warga datang sama Wawan, mengapa bahwa ada kacau di sepeda mengeluarkan asap, jadi kami bergegas ke sana sama tim penanggulangan kebakaran. Betul ada kebakaran di dalam. Jadi penyebabnya itu 2 AC yang meledak mengeluarkan api merembes ke gorden turun ke bawah mengenai semua berkas-berkas di sepeda. Kita tidak bisa masuk, saya ambil alih langsung, pecahkan kaca dengan terali besinya untuk anak-anak bisa masuk ke dalam. Untuk mobil yang dikerahkan Pak berapa? 3 mobil penembak, 4 mobil penjoples. Erwin, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, ada yang unik dari ujian mata pelajaran PPKN yang dilaksanakan di SMP Negeri 1 Kota Parepare kali ini, yang mana ujian kali ini dikemas dalam Festival Makanan Nusantara.
Puluhan peserta didik kelas 9 UPTD SMP Negeri 1 Parepare antusias mengikuti Festival Makanan Nusantara yang diselenggarakan pada Jumat 4 Februari 2022. Guru PKN kelas 9 UPTD SMP Negeri 1 Parepare Bahtiar Kanu menjelaskan, Festival Makanan Nusantara ini merupakan salah satu bentuk ujian mata pelajaran PPKN dalam materi keberagaman masyarakat Indonesia dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika yang dilaksanakan dengan 2 sesi. Bahtiar Kanu berharap melalui kegiatan ini para peserta didik dapat memegang teguh adat istiadat daerah serta mengedepankan kearifan lokal. Ini adalah salah satu bentuk ujian praktek dalam materi keberagaman masyarakat Indonesia dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika, dan kita fokus pada kuliner Nusantara. Jadi ini adalah ujian praktek sekaligus pengambilan nilai ulangan harian kelas 9. Dan ini ada 2 sesi. Hari ini 5 kelas, insya Allah minggu depannya lagi 5 kelas. Nah, kenapa? Ini ada keberagaman masyarakat Indonesia, ini ada beberapa item. Di situ ada tari tradisional. Ini tari tradisional, ada rumah adat daerah, ada senjata tradisional, dan ada busana. Nah, kesemuanya ini kalau dipikir ini akan memberatkan. Contoh tari. Ketika tari tradisional mau dipraktekkan, maka anak harus belajar tari dulu, harus make up dulu, sewa kostum lagi. Ini tentu makan biaya yang agak besar. Sementara kita bersepakat dengan siswa memilih kuliner, karena ini kuliner agak mudah, kemudian tidak terlalu memberatkan, karena dalam satu kelas itu kita bagi kelompok. Jadi satu kelompok itu ada 12 orang, jadi tentunya tidak terlalu memberatkan untuk siswa. Karena kalau pakaian atau kostum pasti kan harus sendiri-sendiri. Kalau ini makanan Nusantara cukup bagi kelompok, mereka bisa agak meringankan mereka dalam hal pengadaan atau pelaksanaan kegiatan ini. Hal senada juga diungkapkan Kepala UPTD SMP Negeri 1 Parepare Makmur menjelaskan, kegiatan ini merupakan salah satu upaya membangkitkan nasionalisme peserta didik. Adalah aplikasi dari sebuah mata pelajaran yang namanya PPKN. Nah, itu kebetulan di situ ada materi yang menyajikan makanan Nusantara. Jadi itulah yang diaplikasikan oleh siswa bekerjasama dengan guru PPKN dalam rangka membangkitkan nasionalisme siswa bahwa ternyata negara kita ini kaya dengan jenis makanan adat istiadat dan sebagainya. Sehingga inilah ditampilkan oleh siswa secara berkelompok itu beberapa jenis makanan Nusantara. Ya, supaya diperkenalkan kepada halayak ramai bahwa di Indonesia ini banyak sekali jenis makanan yang ada di Republik ini. Berbagai menu makanan Nusantara hadir dalam festival ini. Beberapa di antaranya kapurung, tumpeng, soto, bahkan es pisang ijo. Salah seorang peserta didik Sarla Maritza mengungkapkan, dalam festival kali ini kelompoknya menghadirkan es pisang ijo yang merupakan makanan khas etnis suku Makassar di Sulawesi Selatan. Selain terjangkau, menu es pisang ijo ini dipilih Sarla sebab mudah dibuat dan rasanya yang nikmat. Menurut saya es pisang ijo itu lebih simpel untuk dibuat dan biayanya lumayan terjangkau bagi kita yang masih SMP, dan juga rasanya yang sangat delicious untuk disantap oleh guru-guru dan teman-teman. Sri Ayu, TV Peduli mengabarkan. Badan Pertanahan Nasional kembali menggelar sosialisasi pendaftaran tanah sistematis lengkap di Kecamatan Bacukiki. Pada kesempatan ini, Camat Bacukiki berharap agar masyarakat mengedepankan kejujuran ketika melakukan pendaftaran tanah untuk menghindari sengketa di kemudian hari. Dengan banyaknya kasus sengketa tanah dan lahan yang terjadi akibat belum adanya sertifikat kepemilikan tanah yang sah, membuat pemerintah mencetuskan program gratis pendaftaran tanah sistematis lengkap. Untuk itu di tahun ini, Badan Pertanahan Nasional Kota Parepare kembali menggelar penyuluhan kegiatan pendaftaran tanah sistematis lengkap untuk tahun anggaran 2022 yang digelar di Baruga Peduli Kecamatan Bacukiki. Kecamatan Bacukiki masuk dalam prioritas utama pelaksanaan kegiatan pendaftaran tanah sistematis lengkap tahun anggaran 2022 secara gratis. Agar percepatan kegiatan pendaftaran tanah sistematis lengkap ini berjalan dengan lancar, pemerintah Kecamatan Bacukiki meminta agar masyarakat bisa lebih jujur dalam memberikan informasi secara lengkap kepada petugas PTSL.
himbauan kami kepada masyarakat sesuai yang kami sampaikan tadi, supaya dalam memberikan keterangan dalam untuk kelengkapan administrasi dalam penyusunan program PTSL ini, supaya titik beratnya adalah kejujuran, supaya betul-betul memberikan data yang benar dan akurat, baik itu sesuai luas tanahnya yang dimohonkan dengan faktanya di lapangan, maupun dari beberapa ahli waris yang memang masuk ya dimasukkan. Jangan ada ahli waris lain yang memang punya keturunan waris dan dikasih masuk, ditambahkan tadi perasaan begini. Itu tentunya untuk menghindari sengketa lahan ya. Sengketa lahan belakang hari, karena kalau sudah terbit sertifikat sudah agak susah lagi sampai masuk ke PT UN lagi di provinsi. Erwin, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, KPP Pratama Parepare menyelenggarakan sosialisasi PPS atau program pengungkapan sukarela, yang mana kebijakan PPS ini sendiri merupakan kesempatan bagi wajib pajak untuk meningkatkan kepatuhan dengan menyampaikan harta yang tidak atau belum sepenuhnya dilaporkan dalam SPT tahunan. Baru-baru ini Kantor Pelayanan Pajak atau KPP Pratama Parepare menyelenggarakan sosialisasi program pengungkapan sukarela atau PPS di lingkungan wilayah KPP Pratama Parepare. Sosialisasi yang diikuti puluhan wajib pajak ini dilaksanakan secara luring di Aula KPP Pratama dan secara daring via Zoom Meeting. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Parepare Yusan Jubiantara menjelaskan, kebijakan PPS merupakan kesempatan bagi wajib pajak untuk meningkatkan kepatuhan dengan menyampaikan harta yang tidak atau belum sepenuhnya dilaporkan dalam SPT tahunan. Yusan Jubiantara berharap melalui pertemuan ini informasi yang disampaikan bisa menggugah wajib pajak untuk ikut program pengungkapan sukarela atau PPS, sekaligus mengajak peran serta masyarakat atau wajib pajak di wilayah kerja KPP Pratama Parepare untuk berkontribusi lebih banyak kepada negara. Jadi ini betul-betul kesempatan emas bagi wajib pajak yang merasa belum melakukan kewajiban perpajakan sepenuhnya. Nah, PPS ini ada dua kebijakan, yaitu kebijakan pertama dan kedua. Kebijakan pertama itu khusus untuk wajib pajak yang dulu tahun 2016-2017 mengikuti tax amnesty atau pengampunan pajak. Kalau dulu waktu tax amnesty merasa masih ada hartanya yang diungkap, maka ada kesempatan untuk bisa mengungkapkan kembali di PPS ini. Tentu dengan tarif yang lebih murah jika dibandingkan dengan tarif normal PPh. Yang kedua, kebijakan kedua adalah khusus untuk wajib pajak orang pribadi. Jadi hanya untuk orang pribadi ya, untuk PPh, dan tidak ikut di kebijakan kedua untuk harta yang belum dilaporkan tahun pajak 2016 sampai dengan 2020. Nah, ini juga sama dengan tarif yang lebih murah jika dibandingkan dengan tarif normal. Kenapa harus ikut PPS? Karena untuk kebijakan yang pertama itu untuk menghindari risiko sanksi Undang-Undang Tax Amnesty, yaitu kenaikan 200% jika masih ada harta yang dulu belum diungkapkan di Tax Amnesty. Nah, kalau untuk kebijakan dua itu keuntungan yang paling dirasakan mungkin nanti oleh wajib pajak adalah untuk tahun pajak 2016 dan sampai dengan 2020 itu tidak akan dikeluarkan ke ketetapan pajak. Artinya Bapak dan Ibu yang ikut PPS sudah bisa lebih tenang ya, karena tidak akan ada ketetapan pajak untuk tahun pajak 2016 sampai dengan 2020. Tidak sampai di situ, puluhan wajib pajak yang telah mengikuti sosialisasi ini juga diharapkan agar bisa menjadi perpanjangan tangan dalam penyampaian informasi mengenai program pengungkapan sukarela. Sri Ayu, TV Peduli mengabarkan. Jajaran pemerintah daerah Kota Parepare menyambut kedatangan Bupati Buton Utara Dotrandes Haji Muhammad Ridwan Zakaria MSI di kawasan wisata Hutan Raya Jompie. Bahkan Bupati Buton Utara mengaku kagum dengan keindahan yang dimiliki Hutan Raya Jompie yang dianggap hampir mirip dengan Kebun Raya Bogor. Bupati Buton Utara Provinsi Sulawesi Tenggara Dotrandes Haji Muhammad Ridwan Zakaria MSI memberikan apresiasi tersendiri atas keberadaan serta keindahan Hutan Raya Jompie yang terletak di Kelurahan Bukit Harapan, Kecamatan Soreang, Kota Parepare. Hal itu diungkapkannya saat mengunjungi Kebun Raya Jompie pada Jumat 4 Februari 2022.
Bupati Buton Utara ini mengaku kebun raya Jompie ini patut ditiru, hampir sama dengan kebun raya yang ada di Kota Bogor. Ya, dalam rangka sebenarnya intinya perjalanan pribadi keluarga, tapi berkembang akhirnya bisa menjadi perjalanan formil. Ya. Mumpun kita ada kesempatan untuk berkunjung ke daerah-daerah yang sudah lebih maju, ya timing itu kita gunakan sebaik-baiknya, termasuk di Parepare ini. Ya. Kesannya di Parepare setelah melihat hutan Jompie ini, Pak Bupati? Ya, saya kira ini luar biasa ini. Ya. Saya kira ini di Sulawesi ya. Saya kira hanya 1-2 saja yang punya begini. Ya. Yang saya tahu itu Kota Kendari ada begini, tapi belum sehebat ini Pak. Jauh-jauh ya. Punya, bagus sekali. Punya nilai tersendiri. Ya, ini hampir sama dengan IPB Bogor punya, ini kebun raya Bogor. Ya. Dan ini perlu dicontoh ya. Memang perjalanan kami melihat yang baik untuk dicontoh. Jadi ada rencana untuk diterapkan? Ya, saya kira potensi untuk itu ada. Apalagi berbagai jenis pohon, tanaman semua saya kira. Ya, hutan kota. Hutan kota ya lah. Ya. Bisa. Rombongan Bupati Buton Utara Dr. Andes Haji Muhammad Ridwan Zakaria MSI diterima Kepala Disporapar Kota Parepare Amarun Agung Hamka SSTP MSI didampingi Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Parepare Budi Rusdi. Hadir dalam rombongan Bupati Buton Utara, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Buton Utara, Sekretaris Daerah Kabupaten Buton Utara, Ketua Dekranasda Kabupaten Buton Utara, dan sejumlah pimpinan SKPD lingkup pemerintah Kabupaten Buton Utara. Dalam kunjungan tersebut, Bupati Buton Utara Dr. Andes Haji Muhammad Ridwan Zakaria MSI bersama rombongan menyampatkan diri untuk melihat dari dekat tempat konservasi tumbuhan dan menikmati suasana Kota Parepare dari menara pandang yang ada di lokasi kebun raya Jompie tersebut. Sahril Sandi, TV Peduli mengabarkan. Setelah 1 minggu jatuh tempo, pelanggan yang lupa membayar air PDAM hingga menunggak akan didatangi oleh petugas PDAM untuk menyelesaikan tunggakan pembayaran. Hal ini dilakukan agar para pelanggan bisa lebih disiplin dalam melakukan pembayaran. Pembayaran tagihan air PDAM yang kini menjadi perumda Tirta Kerajai jatuh tempo setiap tanggal 20. Pelanggan yang lupa membayar tagihan air akan dimudahkan dengan program baru, yakni dengan mobile loket. Pelanggan mesti bersiap akan didatangi petugas loket jika telah diberikan surat peringatan tunggakan setelah 1 minggu jatuh tempo. Manajer Keuangan Rahman Ngara mengatakan, hal itu dilakukan agar para pelanggan bisa disiplin dalam membayar tagihan airnya. Kita mengajak pelanggan untuk disiplin dalam hal melakukan pembayaran. Kemudian yang kedua, agar pelanggan ini tidak terlalu berat. Ya, tidak terlalu berat, semua mungkin 6 bulan, 5 bulan, atau yang seterusnya di atas daripada 3 bulan maksud saya tadi itu. Jadi ketika itu masih tunggakan 2 bulan atau 3 bulan, kita langsung menyurati agar pelanggan juga tidak terlalu merasa berat. Jadi yang mobile loket nanti ini, pelanggan yang menunggak tadi yang 2 bulan, 3 bulan ke atas ini bisa langsung melakukan pembayaran. Ya. Jadi kami jemput, kami mendatangi rumahnya. Rahman juga menegaskan jika telah ada surat peringatan dan pelanggan tak kunjung menyelesaikan pembayaran, maka pihaknya akan melakukan pemutusan sambungan air ke pelanggan yang bersangkutan. Nur Fadila Wahid, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, salah satu inovasi yang dilakukan Dinas Perpustakaan Kota Parepare hanya dengan menggunakan scanner barcode melalui smartphone, masyarakat sudah dapat mengakses dan membaca ribuan judul buku. Dinas Perpustakaan Kota Parepare terus menambah kuantitas dan kualitas untuk melayani masyarakat. Selain menyuguhkan banyak buku, perpustakaan ini juga menyediakan library system yang bisa mengakses ribuan judul buku hanya dengan scan barcode scanner yang disediakan melalui smartphone. Kepala Bidang Pengolahan, Layanan dan Pelestarian Bahan Pustaka, Rasdi Jerry mengatakan, library system diberlakukan sejak 2019 lalu dan judul buku bertambah secara bertahap hingga saat ini mencapai ribuan judul. Dinas Perpustakaan Provinsi Sulawesi Selatan memberikan bantuan yang namanya library yang seperti nampak di sebelah kanan itu bantuan dari Dinas Perpustakaan Provinsi dan beda sistemnya, beda sistem yang ada di Epus Parepare. Kalau library sistem bantuan dari Dinas Perpustakaan itu kita hanya bisa membaca secara offline.
Artinya pemustaka atau pembaca hanya bisa baca di tempat. Harus datang ke perpustakaan karena dia sistemnya sistem offline dan menggunakan internet sehat. Kenapa internet sehat? Tidak ada aplikasi-aplikasi lain atau link-link lain yang bisa dibuka selain library system. Dinas Perpustakaan membuka untuk layanan ini mulai pukul 8 hingga 15 waktu Indonesia Tengah. Nur Fadila Wahid, TV Peduli mengabarkan. Dan pemirsa, berikut informasi perakiraan cuaca yang kami dapatkan dari BMKG Wilayah 4 Makassar. Perakiraan cuaca wilayah Kota Parepare dan sekitarnya edisi Sabtu 5 Februari hingga Minggu 6 Februari 2022. Kota Parepare terdiri dari 4 kecamatan, yakni Bacukiki, Bacukiki Barat, Ujung, dan Soreang. Adapun perakiraan cuaca di 4 kecamatan tersebut, pada pukul 8 pagi, cuaca diperkirakan cerah berawan. Pada siang hingga malam hari, cuaca diperkirakan berawan. Pada dini hari, cuaca diperkirakan hujan ringan. Dan pada Minggu pagi, cuaca diperkirakan hujan ringan. Untuk suhu udara di 4 kecamatan tersebut, berada pada angka 24 hingga 32 derajat Celcius. Kelembapan udara berada pada angka 65 hingga 85%, dan kecepatan angin berada pada angka 30 km per jam. Informasi ini diperoleh dari BMKG Makassar pada Jumat 4 Februari 2022 pukul 9:58 waktu Indonesia Tengah. Pemirsa, informasi tadi menjadi penghujung dari perjumpaan kita untuk saat ini. Tetap perbaharui informasi Anda dengan menyaksikan seluruh program persembahan dari TV Peduli. Saya Jauhar Manikam. Dan saya Uswatun Hasanah mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.